هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب Semua yang ada di alam semesta ini biasanya ada di dalam diri kita. Nafsunya hewan ya tadi yang ada di dalam diri kita, namanya lawamah, nafsu makan. Lalu nafsunya tetumbuhan, tetukulan, mekarnya bunga, hiasan dunia, paesane dunia, gemerlape dunia, itu ada di dalam diri kita, sehingga kita yo maca kayak kembang, penting tukul mekar yo mati. Jadi nafsunya, tumbuhannya ada di dalam diri kita itu ya gemerlape dunia niki, pakai baju, belum lagi nanti ke salon, punya rumah, pengen beli mobil, enggak apa-apa. Itulah nafsu, tumbuhan, tetukulan yang ada di dalam diri kita, disebut dengan supiyah, yaitu nafsu memperbagus diri, gemerape dunia, pepaese dunia. Itu tetukulan yang ada di dalam diri kita, disebut dengan nafsu supiyah. Nah, di dalam diri kita ya nggak apa-apa punya dunia, memperbagus diri, pengen punya mobil, pengen punya rumah banyak, punya istri banyak, tidak apa-apa, asalkan diarahkan yang baik. Berpikirlah kalau bekerja itu kita akan hidup selamanya, tetapi kalau beribadah kita berpikir besok sudah meninggal. Letakkan dunia di tanganmu, akhirat di hatimu, diarahkan ke arah yang baik. Monggo. Nggih. Monggo. Siap. Burungnya rame. Burungnya rame, burung. Burungnya rame, burung. Dalam nggih?
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama, saya ucapkan Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah telah memberikan kita semuanya kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak akan mampu untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Seandainya seluruh daun di dunia ini dijadikan sebagai buku, dan seluruh air di lautan ini dijadikan sebagai pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kita, itu semuanya tidak akan pernah cukup. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa berdiri, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa duduk. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Pernah tidak sekali-kali kita berpikir saja, kita duduk dengan santai dengan nikmat seperti ini. Ini suatu nikmat Allah yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang terkena penyakit ambeien itu duduk seperti ini nggak bisa. Duduk seperti ini rasanya kayak ditancap linggis ke dalam, mohon maaf, ke dalam dubur nih, sakitnya luar biasa. Lah kita yang bisa duduk nyaman kayak gini, pernah bersyukur enggak? Enggak. Pernah enggak duduknya itu digunakan untuk duduk zikir gitu. Duduk nonton TV 5 jam, 3 jam, dia enggak berasa. Zikir sudah 1 menit ya, lu kata kretek. Udah kayak gitu. Tapi nonton YouTube, dengerin musik, ngobrol sama tetangga 5 jam tidak berasa duduk ini. Buat zikir Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, sak menit loh. Rasanya wis kayak buyuan, wis kretek, cepet nyamuk, plak wis gitu. Kayak gitu kok nggak mau dikasih sakit. Terus kapan ingetnya? Kita bisa berdiri tuh, itu nikmat Allah yang luar biasa. Pernah enggak kita berpikir sekali aja, berdirinya itu bisa jadi adalah berdirinya diharapkan oleh banyak orang yang enggak bisa berdiri. Mohon maaf, saudara kita banyak yang stroke, bangun tidur enggak bisa berdiri, sampai ngoncol boyok, karena enggak bisa berdiri. Lah kita yang bangun tidur bisa langsung berdiri ini, pernah enggak bangun tidur tuh menengsek gitu, ucap alhamdulillah saya masih bisa berdiri kayak gitu? Enggak, bangun tidur bingung kayak kita arep golek panganan, semua kayak bengak-bengok rono rene. Ada lagi kalau bangun tidur itu enggak ngucapin alhamdulillah itu enggak. HP kundi, bingung golek HP sih. Kayak gitu kok enggak mau dikasih sakit. Berdirinya aja enggak pernah untuk mendirikan sholat loh. Berdirinya aja enggak pernah dipikirkan untuk mendirikan sholat. Berdirinya tuh buang lah, enggak golek wedoan, golek panganan ngono, uripe ngono tok. Mau ngatek golek wedokan wis, terus penting golek pacar, golek bojo ngono ae. Sedhe bojo ya golek neh. Kalau enggak cuma mikir buat berdirinya itu cuma buat cari makan tok. Jadi hidupnya itu hanya untuk cari makan tok.
Lah terus beda nih, kita itu sama kewan tuh apa? Kalau hidupnya itu bangun tidur yang dipikirin kalau nggak perempuan, kalau nggak lanangan, ya mau mangan. Ya cuma itu toh aja, nggak ada yang lain. Saya pernah waktu masih di tempatnya Abah Syuti Al-Ghazali, saya 2 tahun ikut beliau di Cepu, Jawa Tengah. Abah Syuti Al-Ghazali, beliau itu pernah jam 12 malam itu ngebangunin saya. Jam 12 malam saya dibangunin. Lele gitu. Kalau manggil saya Lele itu namanya anak kesayangan itu. Lele itu mau Abah itu. Saya melek, nggih Pak, lunuh, ikutin Abah jalan. Nggak taunya diajak kemana? Ke kandang sapi. Sampai di kandang sapi itu saya ditanya sama Abah, Le, sapinya lagi apa? Lagi tidur, Pak. Oh iya sudah, sampai tidur. Disusul gitu doang. Akhirnya saya balik lagi ke kamar, saya tidur lagi. Pagi itu dibangunin lagi, bangun lagi sama Abah. Le, bangun itu. Tangi injih, Pak. Monggo tunggu tambah injih. Ngikutin saya di belakang. Kemana? Ke kandang sapi lagi. Ditanyain lagi sama Abah, Le, sapinya lagi apa? Lagi tidur, yuk bangunin gitu. Diajak ke sawah, nggih Pak. Langsung saya bawa ke sawah. Udah gitu jam 12 dipanggil lagi sama Abah itu, jam 12 siang. Le, nggih Pak. Sapinya mana itu? Ayo ikut Abah itu. Nggih. Sapinya lagi apa, Le? Lagi makan, Pak. Oh nggih. Sampeyan nggih makan. Terus jam 12 malam pulang itu, ditanyain lagi sama Abah itu. Le, nggih Pak, monggo tumut Abah. Nggih. Saya ikut sama Abah. Ya kemana? Nggak taunya ke kandang sapi lagi. Terus sama Abah ditanyain, jenengan tahu nggak kenapa dari tadi malam waktu jam 12 malam Abah bangunin untuk kandang sapi? Nggak tahu Pak. Terus tadi waktu pagi jenengan Abah tangkleti ngetes mboten, tahu apa enggak? Nggak tahu Pak. Tadi jam 12 Abah tanyain sampean tahu nggak itu? Enggak. Terus tadi jam 4 sampean saya tanyain tentang sapi ini, tahu nggak? Enggak. Jadi sampean dari tadi malam tak ditanyain apa itu nggak ngerti, enggak Pak. Saya ikut aja. Ya nggak tahu ya nggak tahu. Nggak usah sok tahu. Jadi gini loh, tadi malam sapinya tidur, jenengan nggih tidur. Nggih ta? Nggih Pak. Tadi pagi sapinya bangun kerja sampean kerja, nggih ta? Nggih. Tadi jam 12 sapinya makan sampean nggih makan, nggih ta? Nggih. Tadi jam 4 sapinya pulang istirahat sampean nggih pulang istirahat, nggih. Terus sekarang sapinya tidur jenengan nggih tidur, nggih Pak. Terus bedanya sampean sama sapi apa? Bingung saya. Apa ya bedanya apa mbek sapi itu? Lalu perbedaannya saya dengan sapi itu apa ya? Sama-sama kerja, sama-sama makan, sama-sama tidur, tidak ada bedanya. Bedanya nggak ada. Terus beliau bilang bedanya hanya di sholat. Kalau kita itu sholat, tahu tentang siapa yang menciptakan kita. Kalau sapi itu enggak. Makanya hidup jangan sama seperti sapi. Hidup jangan hanya untuk lawamah. Hidup jangan hanya untuk makan. Jadi sapi itu nggak peduli entah pakai celana, entah enggak, entah punya orang, entah punya sendiri. Kadang tanduran orang dihabisin, nggak disisani belas tandurannya, jagungnya dientek ini, apa? Pedusnya icul, sapi icul ngentek ini panganan. Tidak peduli punya siapa, diracunnya ya orang ngerti, wis. Yang penting mangan, nggak peduli punya siapa. Ini kalau sapi. Lah kita bukan sapi, maka jangan berkelakuan seperti sapi. Makanya simbolnya kita itu jadilah manusia yang sejati. Jadi menungso iki ya menungso sing tenanan, aja menungsoan. Awake menungso tapi kelakuannya kayak kewan. Iki repot, siluman.
Jadi awake wadake menungso, wujude menungso, cuman kelakuane kewan. Karo kanca nesuwan, karo tangga rapian, irian, repot. Jadi ada 4 nafsu. Semua yang ada di alam semesta ini, guys sayang, ada di dalam diri kita. Nafsunya hewan ya tadi yang ada di dalam diri kita, namanya lawamah, nafsu makan. Lalu nafsunya tetumbuhan, tetukulan, mekarnya bunga, hiasan dunia, paesane dunia, gemerlape dunia, itu ada di dalam diri kita, sehingga kita yo maca, kayak kembang, penting tukul mekar yo mati. Jadi nafsunya tumbuhannya ada di dalam diri kita itu ya gemerlape dunia niki. Pakai baju, belum lagi nanti ke salon, punya rumah, pengen beli mobil, enggak apa-apa. Itulah nafsu tumbuhan tetukulan yang ada di dalam diri kita, disebut dengan supiyah, yaitu nafsu memperbagus diri, gemerape dunya, pepaese dunya. Itu tetukulan yang ada di dalam diri kita, disebut dengan nafsu supiyah. Nafsunya hewan yang hanya taunya makan, itu disebut dengan lawamah. Nafsunya setan sing enake mung nesuan, jengkelan, marahan, disebut dengan amarah. Nafsu amarah yang ada di dalam diri kita. Nafsunya malaikat yang selalu taat disebut dengan mutmainah. Dan nafsu-nafsu tadi nggak akan bisa dihilangkan. Kalau hilang nafsunya, maka hilang manusia. Contoh sampai hilang nafsu makannya aja, hilang nafsu lawamahnya aja, yuk mati kon kalau nggak makan. Yang penting diarahkan ke arah yang positif. Makan untuk beribadah, tapi bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Diarahkan ke arah yang baik. Lalu bagaimana mengarahkan nafsu supiyah di dalam diri kita? Ya nggak apa-apa punya dunia, memperbagus diri, pengen punya mobil, pengen punya rumah banyak, punya istri banyak, tidak apa-apa, asalkan diarahkan yang baik. Berpikirlah kalau bekerja itu kita akan hidup selamanya. Tetapi kalau beribadah kita berpikir besok sudah meninggal. Letakkan dunia di tanganmu, akhirat di hatimu, diarahkan ke arah yang baik. Marah diarahkan ke yang baik, nafsu setan diarahkan yang baik. Marah kalau diri kita nggak beribadah. Marah kalau hanya menuruti kesenangan, makan tidur nggak mau ibadah. Marah dalam hati kita, aku kudu dadi menungso sing sejati. Ojo marah mergo sampean nggak duwe iki nggak duwe itu. Harus diarahkan yang baik. Mutmainah juga bisa menjadi hal yang buruk kalau sampai menjadi hal yang negatif. Mutmainah nafsu taat tadi bagus kalau diarahkan yang baik. Bagaimana kalau yang baik? Ya ibadah lillah billah karena Allah. Jangan sampai ketika beribadah menganggap diri kita yang paling baik. Contoh kalau kita sholat kita jadi menghina, wah kowe nggak sholat pasti mlebu neraka. Terus lek kowe ngrasa paling apik, apa bedane kowe karo iblis? Apa bedane kowe karo setan? Mentang-mentang kowe ora ngombe, enek orang minum, sampai wah kayak kudu dihajar kayak gitu. Karena merasa dirinya yang paling bagus. Dan ini nanti semuanya ketika panjenengan mengamalkan ilmu hikmah akan menemui cobaan satu persatu, dimulai dari supiyah, lawamah, amarah dan mutmainah. Semuanya akan dicoba. Pertama akan dicoba dengan makanan. Cara menekannya bagaimana? Puasa. Nanti akan dicoba dengan amarah. Akan mudah dicaci sama orang, dihina sama orang, dibully sama orang, dihasut sama orang. Orang baik di depan kita nggak taunya di belakang kita nggak baik, akan diuji dengan itu. Kalau dengan cacian diri kita masih sakit hati, maka belum sukses di dalam mengamalkan ilmu hikmah. Kalau dipuji masih merasa sombong, maka
berarti belum sukses dalam mengamalkan ilmu hikmah. Dicaci maupun dibenci sama. Kalau sampean ditantang orang kok masih melayani, menganggap wah orang itu belum tahu siapa saya. Kalau masih ada perasaan seperti itu, berarti masih ada keakuan di dalam diri panjenengan. Ini hati-hati dengan ini. Oleh sebab itu, kita hidup ini seperti kusir yang naik gerobak ditarik oleh 4 kuda. Kudanya tadi yaitu lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Kusirnya atau jiwanya diri kita yang menempati gerobak atau dokarnya itu adalah jasadiah kita. Jasadiah kita ini adalah dokarnya. Dan yang menarik kita tadi itu adalah nafsu lawamah, supiyah, amarah tadi. Dan 4 nafsu itu akan ada. Kalau sudah mulai nggak ada, mulai nggak doyan makan, berarti mulai arep makan. Orang sakitnya nggak mulai doyan makan. Orang sakit itu mulai nggak doyan makan karena mau diambil kamanungsanya. Nanti mulai hilang kecantikannya, mulai hilang kebagusannya. Gemlape pae sedonya mulai hilang. Nanti yang ketiga mulai hilang amarahnya, wis lemes ya, ketes itu sudah mulai dingin, mau meninggal. Makanya nafsu ini nggak bisa dihilangkan, bisanya hanya dikendalikan. Nah, makanya saya selalu mengatakan santri itu harus punya pengendalian di diri supaya tahu diri dan pada akhirnya bisa menempatkan diri. Santri itu gak boleh gampang nesu, gak boleh gampang marah. Saya pernah dulu itu diminta abah saya untuk mengantarkan beliau ke Madiun. Sampai di sana ketika sedang ceramah, naik ke terop itu, apa namanya itu? Mimbar gitu. Di depannya itu ada tulisannya gitu. Yai Hamid Gendeng gitu. Yai Gendeng katanya gitu. Terus saya yang ada di belakangnya itu langsung saya mau turun, mau saya hapus. Tahu saya mau turun tuh Kiai saya bilang, "Ojuan ngendi gitu. Saya mau ngapus tulisan itu loh Pak itu di depan itu." Kata apa jangan kamu hapus. Nanti lah mau hapus, saya nulis kok nggak marem, ben marem. Itu kalau kita mungkin digituin ya langsung aja suruh nyari yang nulis, suruh hajar. Itulah kiai kita itu. Nggih sayang. Tapi ayat, enggak tahu. Ngerti nggih? Paham ya? Jadi santri itu harus punya pengendalian yang di diri, tidak mudah dikendalikan dengan kesenangan maupun kesusahan. Kalau santri ya santri. Jangan sampai nyantri sambil nyambi. Kalau ngabdi ya ngabdi. Kalau dikasih rezeki ya diterima, kalau enggak jangan mengharap. Jadi harus tahu diri dan juga bisa menempatkan diri. Jangan sampai pandangan nyantri niatnya untuk cari rezeki. Nanti salah. Rezeki yang dimaksud dia cari uang. Itu keliru. Dan alhamdulillah sekarang monggo dimulai itu ruqyahnya. Monggo di belakang pasien. Dan perlu saya tegaskan untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada bahwa ketika datang ke sini itu semuanya gratis, dimulai dari pendaftaran sampai ruqyah, terapi dan bidananya. Jadi tidak ada paksaan dan tidak ada yang memberatkan. Kalau mau yang mengamalkan, ya langsung diamalkan. Tidak ada yang memaksakan untuk ini dan itu. Itu monggo kersa panjenengan saja. Dan mohon maaf untuk konsultasinya tidak bisa lama. Mungkin satu orang hanya 1 menit. Kalau panjenengan kurang puas, besok bisa kembali lagi. Itu gratis. Mau sampai tiap hari datang konsultasi pun tidak apa-apa. Tapi mohon maaf tidak bisa lama. Karena kita bergantian. Kasihan kalau satu orangnya setengah jam, yang nomor 50 nanti jam 12 malam. Kasihan yang ulama. Jadi nanti panjenengan sampaikan aja apa keperluannya langsung pada persoalannya, dan insya Allah nanti saya bantu semampu saya. Mohon maaf nanti kalau yang belum kurang puas jauh-jauh kok ditemuin Gusnya cuma sebentar,
Ya bagaimana? Yang belakang juga sudah nunggu lama. Jadi harus saling mengerti. Kalau kurang puas, ya besok kembali lagi. Toh juga walaupun kembali 10 kali, 20 kali gratis. Tapi saya jauh, ya namanya Jabal Suki Morobiyo. Ya, semuanya harus ada pengorbanannya. Nggih, monggo. Santri di belakangnya pasien, tekan titik kahilnya. Ya, dem ya. Iya. Heeh. Dem. Siap. Saman dong mandi toh? Belum mandi toh saman? Uwe. Ulung. Ambu jan? Uwe, Cok. Uwe. Kapan? Uwe. Kapan? Iya. Santri harus meruqyah semua pasien ya. Santri harus meruqyah semua pasien. Untuk nanti malam insya Allah kembali saya ijazahkan amalan untuk memutuskan semua penyakit yang ada di dalam diri saudara-saudara kita. Jadi banyak yang mengira kalau orang sakit itu semuanya terkena sihir. Ini ada orang yang bilang katanya kalau berobat ke dukun, berobat ke ahli ilmu hikmah atau ke kiai, katanya semua penyakit itu karena gangguan sihir. Padahal tidak. Ini orang yang tidak tahu tapi sok tahu dan susahnya nggak mau tahu. Jadi penyakit itu ada 3. Yang pertama karena ain. Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Yang kedua karena ketempelan. Jadi ketempelan ini jin menempel karena kesalahan sendiri. Dan yang ketiga itu karena sihir. Nggih, monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah
Ini ada yang menempel. Ini karena ilmu ya. Nanti di ruqyah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana ini? Malam namanya siapa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruqyah total dulu ya. Ini gangguannya pada 4 ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Assalamualaikum. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ini ada yang nempel ini ya. Ada yang nempel, nanti diruqyah dulu nih. Diruqyah dulu nanti, ada yang nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Diruqyah dulu nih. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nanti diruqyah dulu.
la haula wala quwata illa billah. Tekan. Baca. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Allahu jabar, Allahu jabar, Allah jadir, Allah jabar, Allahu jadir, jabar, Allah jadir, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Boleh di ambilin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatum jabarin. Wa ijabatum jabarin. Wa ijabatum jabarin. Wa ijabatum jabarin. Wa ijabatum Zikir Allah Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tekan dulu. Allahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid Bantu ditekannya. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu rabbul falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.